Kenapa? Dia hanya organisasi kader. Apa itu kader? Dalam bahasa awalnya kader itu dari bahasa Jerman, bingkai. Jadi sebenarnya HMI itu membingkai orang, membuat orang menjadi fokus kepada apa yang disampaikan moderator tadi. Tujuan HMI terciptanya insan akademis, terlepas dia apakah sebagai mahasiswa, sebagai alumni dan lain-lain. Dan kita jangan berharap bahwa keluaran HMI akan satu tujuan. Tidak dapat. Kalau dia di partai, bermacam-macam partainya. Kalau dia pengusaha, bermacam-macam. Tapi inti yang paling pokok, kita punya nilai identitas kader. Yang sekarang namanya, saya nggak tahu NDP atau NIK. Dulu kita namanya NIK, nilai identitas kader. Zaman sekarang kalau tidak salah NDP, apa namanya? Nilai-nilai dasar perjuangan. Itu dulu yang apa namanya, platformnya itu dibuat oleh Nurholis Majid. Tapi intinya dulu perkaderan itu LK1 itu NIK itu dipelajari 4 hari. Walaupun dia tidak 1 hari terus-terusan, tapi jamnya jam 4 hari. Baru selesai NIK di LK1. Karena itu menyangkut identitas diri anak-anak HMI. Maka nilai perjuangannya, walau dia di berbagai partai, di berbagai usaha, pasti nilai perjuangannya sama. Maka jangan heran kalau zaman dulu, walau ada apa namanya pergolakan di tubuh HMI, nggak pernah ada dualisme kepemimpinan. Tahun 84 ya, Kongres Medan itu pergolakan ideologi malah. Karena kita organisasi dipaksa untuk membuat ajas Pancasila. Maka terbentuklah MPO, Majelis Penyelamatan Organisasi HMI. Dibentuk organisasi baru HMI yang tidak mengikut pemerintah, nggak perlu legitimasi. Dan alumni MPO itu sampai sekarang diakui sebagai kami. Anies Baswedan itu MPO. Dan banyak lagi. Siapa namanya mantan menteri kehutanan? Kaban? MS Kaban? MPO itu. Iya, apalagi Egi. Jadi itu artinya gagal atau tidaknya HMI atau kami itu oleh karena menurut hemat saya perkaderan yang menyala atau kurang pada tempatnya. HMI kenapa di WISU ini sekarang, tadi cerita sama ketua, komisaris pendidikan sudah pernah ada ya? Belum pernah. Sastra ada, ekonomi ada, pertanian ada, WISU gabungan ada, hampir dulu kedokteran. Karena itu kebetulan di zaman saya, kenapa kami dulu kebetulan pertanian itu saya karakterkan. Kenapa dibuat itu? Karena tidak sama model kuliahnya. Mereka banyak kali tugas-tugas. Jadi setiap kali ada rapat segala macam nggak pernah bisa ikut. Maka kita buat komisaris khusus mereka supaya mereka bisa bergerak sendiri. Alhamdulillah mereka bergerak. Kedokteran tidak sempat terjadi. Intinya begini, di generasi manapun, tadi sudah cerita Kak Fauzia, di generasi dia, mengapa dia banyak dapat anggota? Mengapa dia banyak dapat anggota? Itu karena ada keunggulan. Ada keunggulan komparatif antara kita sebagai orang HMI dengan non HMI. Zaman kami dulu rektornya Pak Yusuf Rangkuti, rektor Pak Yusuf Rangkuti. Dulu dia bukan anak HMI, dia anak MNI. Tapi simpatinya terhadap MNI
HMI, siapapun yang mau membuat organisasi di WISU, apalagi apa namanya, ada I-nya, masuk ke HMI. Langsung itu, begitu audensi, karena saya juga pernah beraudensi atas nama organisasi lain. Tapi tidak usah saya sebutkan organisasinya. Kami masuk HMI. Sebegitu dia dulu, apa namanya, dan dia bukan anak HMI, dia anak GMN, Pak Yusuf Ramputi. Nah, dan nilai juang kita sekarang sudah kurang. Tahun 85 kan demonstrasi apa? 85 atau 84 itu demonstrasi hukum. Pertama itu 85 8 anak 87 itu ekonomi demonstrasi 86 ya, kita demo. Iya. Termasuklah kita demonya. Nah, di situ tersangka. Iya, tersangka. Saya termasuk di dalamnya. Dan berdirilah pula HMI. Begitu habis demo, berdiri HMI. Masuklah awak ke HMI. Malah jadi lawan lah. Dianggaplah HMI itu provokator. Padahal Pak Gajal itu mengaku HMI. Sebenarnya dia mengaku, tapi saya tidak persis tahu. Sebenarnya nggak perlu saya cari tahu. Tapi masih, dan terus terang itu masih ada orangnya di situ. Kami pakai itu karena dia sonang kali Pak Gajal sama dia. Nah, karena dia dulu waktu ospek ratu ospek. Waktu kuliah pun dia disenangi. Kami rekrutlah dia bermacam cara supaya dia ikut HMI. Kenapa? Backup kami supaya dialah yang membuat itu orang baik itu Pak. Itu kerjanya. PR lah ya. Iya. Dikatakan PR-nya HMI dulu ya. Artinya beginilah. Kuncinya kalau HMI di WISU ini tidak memiliki keunggulan komparatif dengan yang lain, jangan harap mau lagi anak mahasiswa masuk. Dari ketum. Iya. Siapapun, jangan lagi. Jangan, bukan saya bilang seperti kami, enggak. Iya, betul. Bukan. Tapi di era ini apa keunggulan komparatif yang bisa diberikan kepada mahasiswa? Misalnya begini, keunggulan komparatif kita sekarang ini orang begitu tamat butuh kerjaan. Misalnya, kan? Nah, ya usahakanlah supaya setiap orang-orang yang keluar dari HMI gampang dapat kerja. Gimana caranya? Cari. Di zaman kami dulu koar-koar, begitu mampu koar-koar. Saya masih semester sama Filis ini, masih semester 3 mengospek. Mengospek itu sudah senior itu sudah bolak-balik belum tertarik anak-anak itu. Begitu saya masuk, hanya saya pegang 5 menit mic ini, semua jadi terkenal. Jadi di zaman itu nggak terapai lagi untuk LK1 anak-anak ekonomi. Kenapa? Banyak yang masuk tapi kesempatan untuk LK1 nggak ada. Makanya banyak itu anak-anak ekonomi yang MOP tapi tidak LK1. Kenapa? Mereka melihat keunggulan komparatif itu. Masih semester 3. Masuk semester baru kami sudah masuk. Itu padahal kautiknya yang awak sebutkan. Tapi orang sudah, saya masih ingat. Hanya itu saya bilang Kak. Saya pegang ini. Jadi ini udah hari terakhir itu mau selesai untuk mengubah tutupan. Begitu saya pegang mic, saya bilang cinta sama Fakultas Ekonomi, cinta. Lalu datang saya apa lagi? Saya tanya tanda cinta apa? Ada nyeletuk, cium Kak itu. Bagus. Itulah dia. Cium lantai Fakultas Ekonomi ini. Karena kami dulu nggak di lapangan suspeknya, di ruangan. Cium, semua harus mencium. Gara-gara itu, hanya itu membuat terkenal. Karena di zaman itu masih koar-koar menjadi
keunggulan komparatif. Nah, itu kira-kira yang ingin sampaikan kepada adik-adik yang sekarang ini menjadi pengurus. Gimana membuat keunggulan komparatif itu? Saya autokritik saja kita. Saya terus terang menyatakan bahwa perkaderan hari ini ada Abdul yang memang dia instruktur, Nurul lari. Andaikan dia, saya mau singgung juga. Kenapa ini perkaderan jadi dirubah? HMI itu tidak perlu banyak. Gak perlu. Untuk apa banyak? Seperti buih di laut. Gak usah. Kita sikit tapi menguasai. Gak perlu banyak. Jadi dulu waktu berdiri kami nggak tahu nggak tahu siapa lu, Kak Fauzia, Kak Yus, nggak tahu aku tuh alumni atau tidak dulu itu. Mana tahu? Kakak aja baru merasa kenal sama aku sekarang. Setelah sekarang alumni, dulunya tidak. Tapi begitu pun di pemilihan rektor, pemilihan dekan, pemilihan senat dan lain-lain, itu kita selalu masuk. Kenapa begitu? Karena ada keunggulan. Tidak perlu banyak. Dan HMI itu jangan berpikir bahwa si Wisu ini akan jadi HMI. Tidak ada itu. Kita semua happy. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada kita semua, kenapa bisa HMI ada dualisme kepemimpinan? Berarti ideologinya sudah tidak masuk lagi. Kenapa begitu? Tadi ada moderator menyatakan kalau secara nasional sebenarnya HMI ini menguasai. Kalau kita lihat nanti lini semua di kabinet, hampir separuh itu anak-anak HMI. Kabinet sekarang ini, nggak tahu lah nanti setelah kabinet baru. Kabinet sekarang ini hampir separuh itu anak-anak HMI. Di DPR itu lebih sepertiga itu anak-anak HMI. Begitu juga di daerah. Pejabat-pejabat sekarang ini, kenapa pejabat negara tidak lagi anak HMI? Karena dulu IPDN masih bisa masuk organisasi eksternal. Misalnya IPDN dulu di belakang rumah sakit rumah sakit Tirngadi. Nah, itu ada dulu IPDN, itu banyak. Makanya di zaman dulu birokrat itu banyak yang HMI. Sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena rata-rata IPDN itu tidak masuk lagi organisasi. Nah, itu masuk akal. Tapi kalau lulusan universitas gimana? Nah, sekarang pertanyaan kita, kenapa bisa karena gini. Kalau kita organisasi kader tapi lari kita dari perkaderan, gimana? Kalau kita organisasi amal usaha tapi tidak lagi beramal usaha, gimana ini? Ya harus memang organisasi kader. Maka adik-adik yang sekarang lagi di kader, lagi berproses, dia harus betul-betul menjadi kader. Gimana? Jangan kita yang di kader orang, kan bingkai. Kalau kita yang bingkai orang, jangan kita dibingkai orang. Kita yang bentuk orang, bukan kita dibentuk orang. Maka apa yang terjadi kalau kita dibentuk orang? Yakinlah, makin merosot kalian mendapatkan anggota. Gimana? Saya pernah ikut saya kan ada fakultas ekonomi ada di sini. Nggak ada. Nah, itulah. Saya pernah ikut laporan pertanggungjawaban itu apa? Di RAK. Saya pernah RAK di fakultas ekonomi. Rupanya sekarang sudah boleh RAK itu ditunda 1 bulan, 1,5 bulan. Ya, lama kali. Ada begitu. Sekarang RAK begitu. Dulu memang nggak boleh. Dulu nggak boleh. Harusnya berapa? Aturan ADRT ada? Dulu
sekarang kan kita nggak tahu, saya nggak ngerti lagi anggaran dasar anggaran rumah tangga. Sekarang udah lama disebarkan. Tapi dulu ada salah seorang ketua komisariat WISU sampai pertanggungjawabannya itu tidak diterima, tapi dimaafkan. Bayangkan itu. Hanya karena dia tidak bisa menghadirkan anggota sampai korum. Saya tidak usah, kalian tahu siapa orangnya itu? Bukan dia. Sampai begitu. Artinya apa? Artinya itulah menunjukkan rasa tanggung jawab. Jadi kalau anak-anak HMI ini tidak punya lagi rasa tanggung jawab yang tinggi, jangan harap disukai orang. Udahlah, sekian dulu untuk yang kritik ke HMI. Tapi intinya saya sampaikan kepada anak-anak HMI, carilah keunggulan komparatif. Kalau tidak punya keunggulan komparatif kalian, maka kalian tidak akan disukai. Yakin dan percaya. Nah, sekarang kita kepada alumni-alumni. Alumni HMI banyak macamnya. Ada yang dia sangat suka ke dalam. Dia terus-terusan bina anak-anak HMI, bina itu ada. Tapi jangan salah, ada anak HMI yang sukanya keluar. Keluarnya gimana? Dia tunjukkan bahwa HMI, saya HMI, inilah keunggulan saya. Begitu dia di luar, membuat orang itu yang kader HMI. Ada kader HMI itu dia hanya butuh pengakuan agar dia diakui sebagai anggota HMI. Itu ada. Ada lagi orang yang sempalan. Dia hanya butuh pada saat dia ada keinginan tertentu. Misalnya dia di organisasi partai politik, kebetulan ketuanya anak HMI. Wah itu cari kawan itu, cari orang siapapun yang bisa mengakui dia bahwa dia pernah di HMI. Kalau ada foto-foto lama, udahlah, tunjukkanlah ini foto saya di HMI. Pengalaman di HMI. Ya, itu pengalaman. Dan saya memang kurikulum PT saya pakai ada HMI. Saya tidak pernah waktu berat pun saya menghadapi tantangan dan waktu mengharapkan tetap saya pakai HMI. Di mana-mana saya sampaikan saya anak HMI. Walau ada tantangannya. Dan kalaupun memang menguntungkan, saya anak HMI. Tapi saya nggak pernah pakai HMI. Dan pernah saya pakai kalah. Ya, pernah saya pakai. Bahkan saya sudah di brainstorming sama sekretaris kami. Siapa namanya? Aku udah meninggal abang itu. Anak USU itu. Aduh lupa saya nama abang itu. Di brainstorming saya di Hotel Madani untuk menjadi calon KPU. Sekretaris dia apa? Ina. Hah? Iya, Mas Abang Murlan. Hah? Udah meninggal abang itu. Itu di brainstorming saya di Hotel Madani. Bagaimana tanggung jawab saya sebagai HMI? Padahal masa itu masih penentu HMI itu, penentu KPU itu masih di provinsi. Dan di situ ada 2 anak HMI. Waktu satu Yul Hasni, satu Simanik. Kan lolos saya. Di Panduta cuma saya calon dari HMI. Lolos juga. Nggak lolos saya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan kita kader-kader ini jangan berpikir akan didukung oleh HMI untuk sesuatu yang kita inginkan secara pribadi. Jangan berharap, nggak ada itu. Tadi udah ngomong kakak ini, pernah kakak diloloskan oleh HMI untuk menjadi sesuatu? Nggak katanya. Ada nggak kaitan akan jadi dekat dengan yang Nggak ada katanya. Dan itu nggak perlu, karena kita tadi keluaran dari organisasi kader.
bukan keluaran dari organisasi massa yang untuk mendukung. Nggak dapat. Jangan berharap siapapun. Kalau kalian pun nanti untuk mencari kerja ada anak ini, nggak dapat. Kamu yang siapkan dirimu. Itulah HMI. Kalau nggak siap ya hanyut. Nah, itu kunci. Nggak ada kita. Dulu kami ini sama siapa? Berapa? Lebih setengah tahun kami demon Fakultas Teknik itu. Yang di demon? Yusuf nih. Hah? Bantu teman-teman teknik dari kelas. Si Paidul tanya. Paidul tanya. Artinya gini, yang di demon siapa? Anak HMI, Bang Sofyan. Yang di demon Bang Sofyan. Tapi memang yang mau didukung pun anak HMI juga. Ya biasa itu. Dinamika itu biasa. Dan itu harus kita siapkan diri. Jadi jangan berpikir, saya HMI, di atas ada HMI, amanlah diriku. Enggak aman itu. Jangan harap aman. Itu kali situ memangnya aman dia iya. Walau sekarang ini rektornya anak HMI, bahkan istri dari HMI. Ya kan? Istri dari HMI, istri kan Padil Lubis kan? Tapi tanya dia, apakah dia diistimewakan di sana? Enggak. Gak ada apa itu. Jadi kalau kalian mau ber-HMI didukung oleh anak-anak HMI nanti yang akan datang, maka tinggalkan HMI. Gak ada dapat. Tapi apa yang kita inginkan dari HMI adalah prosesnya. Maka siapkanlah diri untuk berproses. Gimana caranya untuk berproses? Ini Kak Ice ini Dewi Murtiswarni Hanif namanya. Panjang namanya. Itu dulu termasuk cantik dia. Hah? Semakin cantik. Jadi ber-HMI, adik-adikku, harus ada target. Siapa yang mau kita rekrut? Yang direkrut itu jangan jangan orangnya, tapi pengaruhnya. Ada orang pintar kali dia di kampus, itu pakai. Dia nanti yang akan bawa orang. Ada orang cantik, pakai supaya laki-laki masuk. Kalau tidak begitu, nggak dapat kalian anggota. Apa keunggulan komparatif kalian? Bank kalian nggak banyak. Rata-rata anak-anak HMI itu, apalagi pentolan-pentolannya, orang tuanya nggak berapa kaya. Nggak banyak itu yang kaya pentolannya. Pentolan-pentolan ini yang sekarang ini yang petinggi-petinggi negara ini, rata-rata itu orang-orang miskinnya itu. Iya kan? Termasuk ini sekarang ketua Golkar. Si Bahlil. Orang susah itu. Jadi artinya bahwa kita berani. Lalu sekarang bagaimana kita dengan organisasi ini di masa depan? Ya kuncinya perkaderan itu. Kalau perkaderan kita tidak diusahakan untuk mengambil keunggulan komparatif, jangan dapatkan. Ini akan menjadi nostalgia lama. Karena saya nggak akan mungkin sampaikan pengalaman saya kepada kalian, karena kita nggak segenerasi. Alhamdulillah kita pada posisi hari ini di mana kita terjadi lompatan-lompatan teknologi. Zaman saya mahasiswa ke kampung saya harus pakai surat. Bayangkan itu berapa minggu baru sampai tentang informasi. Terus sekarang saya wisuda Kak, saya kirim surat minta duit untuk wisuda. Terakhir dikirim ke sekolah di Gunung Tua karena adik saya sekolah di sana. Rupanya libur orang itu. Tak nyampe surat itu, udah selesai kuliah. Untunglah Nurul meminjamkan uang ke saya untuk wisuda. Sebegitunya, sekarang kita udah lompatan, udah bisa tengok-tengokan, belum lagi sekarang teknologi AI. Nah,
Yang mati pun bisa kita berdialog dengan orang mati. Lompatan kita berbahagia dari dari sesuatu yang sama sekali tidak dibayar. Nah, begitulah. Sekarang ini alumni, organisasi alumni, kita jangan kecewa. Cuma 3, 4, 5, 10, 20 orang yang datang. Ya memang begitu. Karena HMI ini tidak diciptakan menjadi organisasi massa. Memang dulu cita-cita laporan PANI itu pun bukan mengharapkan kita menjadi HMI seluruh mahasiswa. Nah, dia hanya menginginkan adalah terciptanya insan akademis. Pencipta, pengabdi. Baru kalau pencipta dia inovasi. Kalau kita tidak punya inovasi, jadi kita pun yang alumni ini, kalau masih kita bawa situasi zaman kita dulu, tidak ada orang yang datang lagi. Harus kita cari inovasi yang mungkin bisa disukai. Kalau misalnya disukai orang-orang alumni ini nonton bersama kita. Dan jangan berpikir bahwa akan terjadi nanti organisasi IKHMI atau organisasi kami mempunyai badan usaha seperti misalnya Muhammadiyah. Ada apa itu? Ada apa? Tapi apa? Kita adalah organisasi kader. Jadi apa itu organisasi kader? Organisasi kader itu di mana dia berada, di situ dia mewarnai. Di mana dia berada, di situ dia mewarnai. Kalau kamu masih diwarnai, berarti kamu tak lolos kader. Karena sekarang terus terang aja, instruktur pun kan kadang terwarnai. Saya sudah banyak contoh terwarnai. Dia instruktur tapi terwarnai di masyarakat ya. Nah, kita ini sekarang itulah yang kita harapkan kepada adik-adik kita ini, cari keunggulan komparatif kita sehingga kita diminati oleh orang lain. Bagi kita yang alumni ini, kita cari inovasi yang memungkinkan disukai. Dan susahnya alumni ini generasinya bermacam-macam. Kalau apa kan gampang, HMI generasinya satu, selesai. Kita gimana? Keinginannya Kak Fauzi dengan aku udah pasti beda. Pasti beda. Apalagi dengan Diana, dengan Ina. Setiap zaman ada perannya. Pasti ada, tapi kan ada katanya itu. Di setiap zaman ada orangnya, di setiap orang ada zamannya. Nah, kalau kita berharap itu berkumpul mulai dari generasi ke generasi sama, Kita tetap berkotak-kotak di situ kan. tetap Zamannya masing-masing. akan tetap kita terkotak-kotak. Tapi apa yang membuat silaturahmi kita ini bisa kumpul? Itu aja dulu kita cari. Apa kira-kira caranya? Saya sendiri belum dapat. Tapi harus kita cari inovasi bagaimana supaya silaturahmi ini bisa kumpul aja kita sudah alhamdulillah. Aku tengok di grup kita ini kan macam-macam karakter kita dan itu akan muncul terus. Dan kita harus mengakui bahwa apapun karakter-karakter kita semua tidak usah dipersoalkan. Biarkan dia dengan karakternya, biarkan kita dengan karakter kita. Kalau itu kita laksanakan, insya Allah. Tapi ini kan tidak. Mengapa kita ini, misalnya orang tidak datang pada setiap kali kita, alah ada nanti di situ bangku, banyak sekali kritiknya, banyak kali ada nanti di situ itu, ada. Jadi masing-masing ini kan ada gerbongnya ini. Saya pun kecil, jelek-jelek begini, ada gerbong saya. Jadi gerbong saya ini kan kalau sudah saya tak ada, maka tak datanglah itu. Kalau nanti gerbongnya Fajri, ada lagi gerbong Nurul, ada. Jadi masing-masing kita punya gerbong. Dan masing-masing itu kalau lokomotifnya tidak aktif, maka inilah yang kita hadapi. Nah, sekarang kita carilah formulasi. Ini bicara tantangan, ya. Mungkin dari kalangan-kalangan senior, bangga sudah memaparkan tantangan-tantangan zaman ke zaman. Nah, ada baiknya juga kita cari tahu adik-adik yang melihat sejarah belakang.
ya, melihat ini masa ini segini, masa ini begini, masa itu begini. Mungkin mereka akan menilai kenapa jadi begini, gitu. Mungkin Abdul bisa memberikan wacana atau perspektif terhadap perjalanan himpunan, ya, baik itu mulai dari HMI sampai berdirinya IKA dan sampai sekarang. Mungkin kan bicara kader, bicara apa tadi bang, pendidikan selain soft skill tadi ya, keunggulan komparatif tadi, apalagi dia berkecimpung sebagai instruktur. Model training udah berbeda dari kita dulu. Kita dulu lebih ditekankan kepada nilai independensi kader, supaya kita mengetahui identitas kita siapa, kita ini menjadi apa. Makanya kan selalu tanya Tuhanmu siapa, gitu ya, waktu angkasa. Nah, masa abang punya pengalaman anak abang sudah berhemi, ngapain kalian nak di sana? Disuruh demo pak, kan gitu kan. Kita pun juga memang diajarkan berdemonstrasi. Demonstrasi itu bukan harus tapi memang mengutarakan pendapat, bukan kumpul runtuhkan rezim A. Bukan. Nah, mungkin kepada Abdul ya bisa memberikan perspektif baru untuk mengimbangi tema kita tadi ya, masa depan organisasi, tantangannya dan peran kita sebagai alumni dalam pembangunan bangsa. Ya, kepada Abdul saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian yang berhadir dan berkumpul, izinkan saya sedikit sharing sedikit pengalaman terkait apa yang disampaikan juga dan apa yang saya alami. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada abang-abang sekalian yang selama saya berkarir di HMI telah memberikan saya banyak wawasan, pengalaman, pengetahuan dan mendukung karir adik-adik HMI di Komisariat Bisu. Dan itu menjadi nilai yang baik menurut saya di HMI, bahwa kita di sini sebagai kader juga tidak sekedar kalau Bang Ugo tadi dibilang kan kritik, tapi juga ada support, yaitu apa? Baik jaringan di HMI sendiri maupun di luar HMI, dan itu menjadi nilai lebih sebenarnya, dan itu harus kita sadari sebagai kader. Dan itu yang hari ini mulai hilang. Karena kenapa? Silaturahmi kita itu bang. Karena silaturahmi itulah yang sebenarnya membuka potensi kita sebagai kader, bahwa yang membedakan kita sebenarnya itu silaturahmi dengan yang lain. Kalau kita silaturahmi dengan Bang Oku, kita akan banyak dapat pengalaman. Mungkin kalau secara internal kampus kita akan disuguhkan, dicekoki dengan kritikan-kritikan terhadap di kampus. Nah, kalau kita nanti silaturahmi dengan Bang Nurul misalnya, kita akan diisi dengan nilai-nilai misalnya wawasan konstitusi HMI gitu. Nah, ini yang mungkin bisa kita pahami kembali gitu, bisa dikembalikan kembali, karena kondisi ini tidak di isu saja.